Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling? Kan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang ketidaksetujuannya yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Jadi beliau ini tidak setuju tentang fatwa haram yaitu ucapan salam lintas agama yang difatwakan oleh MUI. Jadi di dalam agama Islam kita ini memang bertoleransi dengan agama lain ya, dan tidak kaku. Namun itu ada batasan-batasannya. Jadi dalam agama Islam ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan yaitu tentang keyakinan agama lain, yaitu tentang masalah akidah. Nah teman-teman, jadi ucapan salam ini adalah termasuk doa. Doa ini ditujukan kepada siapa ya? Kalau di dalam agama Islam, doa ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan Maha Esa. Maka dari itu, kita tidak boleh mencampur adukkan yaitu antara hak dengan yang batil. Kalau masalah bermuamalah kepada orang non-muslim, kita ini dibolehkan. Walaupun kita ini berbeda agama dan tidak menjadi halangan untuk terus saling bekerja sama. Ini dalam bab bermuamalah. Namun kalau mengucapkan salam yaitu lintas agama, nah ini tidak boleh. Ini menurut MUI ya teman-teman ya. Namun Menteri Agama Bapak Yakut ini tidak setuju tentang pengharaman yaitu salam lintas agama. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Jadi salam, nah satu pertama fatwa itu sifatnya rekomendasi. Ya namanya rekomendasi, tahu sendiri rekomendasi itu apa. Kemudian salam nama agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi. Tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ikhwal ubudiyah. Jadi jangan dilihat dari sisi teologis lah, tapi ada sisi sosiologis yang juga harus dipertimbangkan, bahwa ini menjaga dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling? Kan tidak gitu loh. Jadi gitu, dari sesimpel itu loh. Berlebihan nggak sih Gus? Katanya mencampur adukan akidah sendiri. Kira-kira ada mencampur adukan akidah kalau menurut MUI. Apa yang dicampur adukan itu akidah apa? Nabi itu juga pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim. Itu yang mencampur adukan itu bagaimana? Makanya saya bilang jangan selalu, tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis. Ada ranah sosiologis. Apalagi Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bapak Menteri Agama. Dan saya itu bingung ya, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Menteri Agama ini. Katanya mengucapkan salam dengan nama agama itu kan praktek baik, kata Bapak Menteri ya. Ya memang kalau sekilas itu memang ya seakan-akan ini baik ya, mengucapkan salam lintas agama itu baik. Katanya ini kita tinggal di Indonesia ini ya, itu harus saling bertoleransi. Namun kalau saya lihat ya, ini adalah mencampur adukkan ya. Kalau masalah agama tidak boleh dicampur adukkan dengan agama lain. Karena apa teman-teman ya? Karena di dalam salam itu terdapat doa ya. Terdapat doa kepada saudara kaum muslimin. Dan doa itu ditujukan kepada Allah. Nah, lalu kemudian kalau kita mengucapkan salam agama lain ya dengan sebutan, misal kalau kita mengucapkan salam kepada umat Hindu ya, ataupun umat yang lain, otomatis kan memakai salam mereka ya, agama mereka. Dan justru ini akan merusak akidah kaum muslimin ya. Nah, maka dari itu saya setuju apa yang difatwakan oleh MUI bahwasanya salam lintas agama itu diharamkan. Namun kita tetap bertoleransi, yaitu ketika kita bermuamalah kepada mereka dan kita saling menghormati pemeluk agama lain. Nah teman-teman, jadi kalau prinsip bertoleransi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu
dan untukku agamaku, yaitu tanpa mencampur adukkan agama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan berikan ya video yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah ini ya, yaitu apa hukum salam lintas agama. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Hey, assalamualaikum, brother. How you been? Good? I'm good. How's everything? Good, man. You know, just Salam lintas agama. Mm-mm. Anak akan bacakan ya. Apa sih? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah jelas. Artinya insya Allah umat Islam semua tahu. Kalau di Kristen atau Katolik, mereka mengatakan salam sejahtera bagi kita semua atau salam. Taib. Artinya damai. Hmm. Kemudian umat Hindu mengatakan Om Swastiastu. Ini Anda bacakan dari Wikipedia ya, karena Anda juga nggak hafal. Iya, Om Swastiastu, semoga dalam keadaan selamat atas karunia Hyang Widi. mm-mm. Ada Buddha, Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Terpujilah Sang Buddha. Konghucu, dia mengatakan salam kebajikan atau Dede Dong Tiang. Hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan tiang. Tuhan. Tapi pada kulihat, itu mungkin beberapa makna. Kita lihat. Iya. Salamnya umat Islam, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sebenarnya salah satu nama Allah. Iya. Pemberi keselamatan. Yang selamat dari segala kekurangan. Assalamualaikum. Kemudian di situ ada warahmatullah dan rahmat Allah. Dan ketiga, wabarakatuh dan berkah dari Allah. Coba bandingkan dengan arti semua salam yang ada. Nggak ada yang seperti salamnya umat Islam. Kalau Hindu, di situ disebutkan atas karunia Hyang Widi. Hyang Apakah Widi. kau meyakini adanya Hyang Widi? Ketika kau mengatakan itu. Ketika orang Buddha engkau pakai Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Kalau ini artinya ya, Iya. hanya membacakan. Apakah engkau meyakini Buddha? Iya, betul Ustaz. Ya. Kafir kalau sudah Muslim meyakini itu semua. Tapi kan memang ada usaha untuk menyamakan semua agama. Udahlah, nggak usah sok paling benar. Agama harus yang paling benar. Iya, agama harus paling benar. Inna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Maka ini yang perlu dipelajari. Maka teman-teman Ustaz, tadi ya. Dinda yang bertanya, mungkin kawan-kawannya memang ya udah dia seperti gelas kosong. Dia nggak pernah belajar agama, belajar akidah dari sejak awal. Bagaimana seharusnya seorang muslim berkeyakinan, nggak pernah belajar. Kemudian dia ketemu dengan kelompok yang mengatakan kita harus saling menghargai, saling menghormati, macam-macam lah label-label yang isinya bagus semuanya. Iya. Tapi di balik itu ternyata ada pendangkalan akidah. Maka ingat, seorang muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia mengatakan selamat sejahtera, cukup. Kalau mungkin ada orang yang tidak paham dengan salam, untuk yang muslim dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk yang non-muslim katakan selamat sejahtera. Ini yang mungkin bisa dia lakukan. Tapi kalau dia harus mengucapkan semua salam lintas agama ini bermasalah dengan akidah. Namun memang ada orang yang nggak peduli sama akidah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait salam lintas agama. Nah, teman-teman, jadi kita ini sebagai kaum muslimin jangan sampai kita ini mencampur adukkan yaitu agama lain. Fikih salam lintas agama ya. Yang pertama adalah penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Nah, teman-teman, jadi tidak dibenarkan yaitu salam lintas agama dengan kata lain adalah toleransi ya, tidak boleh. Lalu kemudian yang disebutkan oleh ya Bapak Menteri Agama itu katanya itu kan baik katanya gitu ya. Jadi saya heran dan bingung ya. Kenapa sekelas Bapak Menteri Agama ini berkata demikian ya? Dan setahu aku ini Bapak Menteri Agama ini pernah ya menyeru Banser ini untuk membubarkan kajian ya. Itu sudah perkara lama ya teman-teman ya.
Lalu kemudian yang kedua, di dalam Islam pengucapan salam merupakan doa. Nah ya, termasuk doa yang bersifat ubudiyah. Karena harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukkan dengan ucapan salam dari agama lain. Nah, kan di dalamnya adalah doa kepada Allah ya. Dan itu tidak boleh dicampur adukkan dengan agama lain. Yang ketiga, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram ya. Jadi tidak boleh, hukumnya haram ya, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Kalau kita sesama muslim ya kita mengucapkan salam ya, assalamualaikum, ataupun lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian yang keempat, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan. Yang kelima, dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan assalamualaikum dan atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur dengan salam doa agama lain seperti selamat pagi. Nah, itu teman-teman ya yang bisa saya bahas, bahwasanya Menteri Agama ini ya keliru ya. Keliru, bagi saya itu memang keliru ya. Dengan apa namanya itu, salam itu kan baik ya gitu ya. Dan itu sangat keliru ya, sama halnya mencampur adukkan yaitu dengan yang hak dengan yang batil ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.